Bahkan mereka dapat menikmati buah-buahan yang ada di taman tersebut. Hanya saja Allah melarang mereka memakan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu. Apakah yang terjadi? Apakah manusia itu menaati larangan Allah atau malah melanggarnya? Marilah kita dengarkan kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa melalui liturgi berikut ini. Hai perempuan, aku tahu, pasti Allah melarangmu memakan buah dari taman ini, bukan? Kamu salah, hai ular. Allah memperbolehkan kami memakan semua buah-buahan yang ada di taman ini, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah taman ini. Karena jika kami memakannya, maka kami akan mati. Kamu tidak akan mati karena memakan buah ini. Makan saja, ayo makan. Dan jangan lupa berikan kepada Adam. Kamu benar, ular. Buah ini sangat enak. Aku akan memberikan buah ini kepada suamiku. Dia pasti akan senang. Mengapa kita telanjang? Mari kita bersembunyi. Nanti Allah akan melihat kita. Dimanakah engkau, Adam? Dimanakah engkau, Hawa? Dimanakah engkau, Adam? Dimanakah engkau, Hawa? Kami takut kepadamu, Allah, karena kami telanjang. Itulah sebabnya kami bersembunyi di semak ini. Mengapa engkau tahu bahwa dirimu telanjang? Pastilah engkau sudah memakan buah yang ada di taman ini. Tuhan, perempuan ini yang telah memberikan buah ini kepadaku. Bukan Tuhan, bukan aku yang salah. Ular inilah yang telah membujuk aku sehingga aku memakannya. Bukan aku Tuhan. Baiklah, kalau begitu aku akan menghukum kalian bertiga karena kalian sudah melanggar perintahku dan sangat mengecewakanku. Hai ular, kau akan kehilangan kakimu. Dengan terus melangkah akan berjalan dan mencari makananmu. Keturunanmu dan keturunan perempuan ini akan saling bermusuhan. Kalian akan saling menghancurkan. Hai perempuan, kau akan menderita kesakitan ketika melahirkan anakmu, dan engkau akan tunduk dan berakhir kepada suamimu. Hai laki-laki, kau akan bersusah payah menafkahi keluargamu. Dengan berjerih payah, kau akan memperoleh makanan bagi keluargamu. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada ular, perempuan, dan Adam akibat ketidaktaatan mereka. Bahkan sampai sekarang manusia tetap melakukan dosa dalam dirinya. Semakin banyak manusia yang melanggar perintah Tuhan Allah. Mereka berbuat sesuka hati terhadap lingkungan dan ciptaan lainnya. Namun demikian, Allah tetap mengasihi manusia dan Dia mengutus anaknya untuk menebus manusia dari dosa. Amin.